يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله هو العزيز هو الحكيم هو الرحمن الرحيم يا أيها الناس قولوا أستغفر الله يا عباد الله كونوا في طاعة الله. Hakikat cinta atau al-hub. Saudara sekalian, cinta yang benar adalah mengesahkan sesuatu yang paling dicintai lagi tertinggi, yaitu Allah Azza wa Jal. Jika kita telah memahami ini, saudaraku sekalian, maka dapat diketahui bahwasanya rasa cinta terhadap sesuatu yang paling dicintai lagi tertinggi apabila dibandingkan dengan cinta yang semu dalam hati seorang hamba, maka keduanya tidak pernah akan bersatu. Cinta yang hakiki dan cinta yang semu, keduanya akan saling bertolak belakang, sehingga tidak akan pernah bertemu. Bahkan salah satunya pasti akan mengesampingkan, memisahkan, dan mengeluarkan yang lainnya. Saudara sekalian, barang siapa yang seluruh kekuatan cintanya ditujukan untuk zat yang paling dicintai lagi tertinggi, menganggap kecintaan kepada selainnya sebagai suatu kebatilan dan azab, maka niscaya dia akan memalingkan cintanya dari selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seseorang mencintai selain Allah, maka hal itu didasari cinta karena Allah, atau disebabkan sesuatu yang itu merupakan sarana atau wasilah untuk mencintainya, atau karena lain, ia adalah merupakan pemutus dari perkara-perkara yang berseberangan dan yang tak dapat mengurangi rasa cintanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, cinta yang benar adalah mengesahkan terhadap yang dicintai. Cinta yang benar adalah pengesahan terhadap zat yang dicintai. Tidak disekutukan, tidak diserikatkan, tidak diduakan, tidak diselingkuhkan antara dia, Allah, dan selainnya dalam cintanya, karena Allah jelas tidak suka yang demikian, menjauhkannya dan tidak memberinya kesempatan untuk berada di sisi Allah, dan menggolongkannya sebagai pendusta dalam pengakuan cintanya. Jika makhluk saja enggan dan cemburu sekiranya kecintaan terhadap dia disekutukan, diselingkuhkan dengan yang lain, padahal dia tidak berhak menerima seluruh kekuatan cinta itu, maka bagaimana pula dengan zat yang maha tinggi, Allah Ta'ala, yang rasa cinta itu hanya layak ditujukan kepadanya, sedangkan seluruh cinta kepada selain Allah ditetapkan sebagai azab dan bencana baginya. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, Allah tidak pernah akan mengampuni syirik, pensarikatan, persekutuan yang dilakukan dalam hal kecintaan. Namun Allah mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik
bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya. Saudaraku, cinta semu menghilangkan kecintaan terhadap apa yang lebih bermanfaat baginya, bahkan menghilangkan kecintaan terhadap segala sesuatu yang memiliki kebaikan dan kenikmatan. Sungguh tidak ada kehidupan yang bermanfaat selain dengan mencintai Allah semata. Maka dari itu, saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita sebagai seorang hamba memilih antara salah satu dari dua cinta, karena keduanya tidak mungkin digabungkan dan tidak mungkin hilang secara bersamaan. Barang siapa yang berpaling dari rasa cinta kepada Allah, ingat zikir kepadanya dan rindu terhadap perjumpaan dengannya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan rasa cinta kepada selain Allah Ta'ala. Atas dasar itu pula, saudaraku yang berbahagia, Allah akan mengazab kita di dunia kalau kita seperti itu, dan di alam barzakh serta di akhirat pula. Saudaraku yang berbahagia, bisa jadi seseorang diazab karena mencintai berhala, mencintai jimat, mencintai barang-barang yang katanya sakti, mencintai harta, api, mencintai wanita, mencintai uang, mobil, atau yang lebih rendah daripada itu semua, yaitu dari perkara-perkara yang merupakan puncak kerendahan dan kehinaan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh seseorang adalah merupakan budak dari apa yang dia cintai. Sebagaimana pernah dikumandangkan dalam sebuah syair, engkau adalah korban pembunuhan dari semua yang engkau cintai, maka ambillah untuk dirimu dalam cinta yang engkau pilih. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa saja yang tidak mencintai ilah atau Robnya sebagai penguasa dan pemeliharanya, niscaya hawa nafsu akan menjadi sembahannya, menjadi Tuhannya. Sebagaimana yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?